Kadang ya sedih itu ketika aku melihat ada mental anak-anak sekarang yang benar-benar mentalnya terlalu cengeng, baru masalah sedikit nganggapnya dunia ini udah runtuh gitu. Mentalnya pecundang banyak banget sekarang, susah banget nyari mental pemenang. Misalnya ini ya, kesuksesan pasti butuh persiapan ya, nggak ada yang tiba-tiba terkenal gitu atau tiba-tiba besar. Jadi memang saya udah mempersiapkannya dari kecil sih gitu. Itu aja ya, karena kebutuhan hidup kan, saya kan dari kecil nggak sama orang tua, jadi itu yang buat saya jadi nge-push lah untuk berdagang. Jadi memang segala sesuatu yang dipersiapkan dari kecil. Waktu kecil saya pernah dagang buah keliling, terus kecil pernah nyemir sepatu, ngamen. Saya lama di jalanan. Di jalanan saya cukup lama, nyemir sepatu, ngamen, kuli bangunan, terus angkat muat barang gitu. Pokoknya kerja-kerja kasar lah dari kecil. Dari kecil saya udah punya feeling kalau saya akan sukses, saya akan jadi orang besar. Karena alhamdulillah dari kecil saya udah berprestasi kan, sekolah juara. Terus kepemimpinan aku juga bukan tiba-tiba bisa memimpin, enggak, tapi udah belajar dari kecil. Jadi aku dari kecil tuh udah jadi ketua kelas, jadi leadershipnya udah dapat dari situ. Jadi ketua OSIS juga. Itu sih yang buat aku banyak belajar. Dan terus aku selalu berdoa kan, semoga Allah angkat derajat aku. Terus aku selalu tahu bahwa semua yang kepedihan aku, perihnya aku, terus perjuangan aku pasti nggak akan ada yang sia-sia. Karena aku tahu banget aku dari kecil udah bekerja keras. Orang lain masih enak hidup di rumah, masih minta sama orang tua. Saya udah kerja keras. Saya waktu SD sekolah sambil jualan ya. Banyak kan dulu zaman kelereng gitu. Saya jual kelereng. Jadi saya sesuai habit juga, jadi sesuai musiman juga gitu. Yang intinya aku udah dari kecil udah bisa beradaptasi lah. Karena ternyata sebenarnya entrepreneur atau menjadi pengusaha itu sederhana banget. Bagaimana kita bisa menyediakan yang orang butuhkan gitu, meskipun tanpa modal. Saya sampai detik ini belum pernah lihat paras ibu saya, nggak pernah ketemu ibu saya, nggak pernah. Tapi setelah saya sukses, orang tua saya, bapak saya itu udah bersama saya sekarang. Karena mau gimana pun kan harus tegakkan syariat kan, bahwa orang tua itu harus dimuliakan. Jadi harapan saya ketika saya bisa memuliakan orang tua saya, nanti saya bisa milih pintu surga mana aja. Karena dunia kan kita sementara doang. Sulit banget. Bahkan aku lagi buat buku namanya Titik Terendah. Jadi ketika aku melihat orang susah itu, sebenarnya aku pernah lebih susah dari itu gitu. Aku pernah nahan lapar, tapi aku nggak tahu harus ngadu ke siapa gitu. Aku pernah hal-hal yang paling sulit sekali. Jadi sebenarnya ketika seperti sekarang ini, aku cuman nggak mau aja merasa orang-orang di sekeliling aku merasakan sakit yang aku rasakan dulu. Seperti sakitnya numpang, itu kan numpang sakit banget tuh apabila kita dikucilkan ya. Jadi aku berdasarkan itu aja sih, sehingga bisa membangun kerajaan bisnis ini. Jadi aku nggak mau membuat rasa sakit yang pernah aku rasakan dulu untuk orang lain. Tentu saja aku beberapa kali putus asa, karena aku beberapa kali putus sekolah. Jadi coba dibayangin aja di mana aku memaksakan ya diri aku yang nggak punya siapa-siapa, tapi aku memaksakan untuk aku tetap sekolah. Itu banyak hal-hal pedih kan, misalnya kayak seperti ada orang tua, guru manggil orang tua, itu aja udah hal yang sebenarnya buat kita putus asa kan. Misalnya ada undangan gitu, setiap wali murid atau orang tua murid harus dihadirkan di sekolah. Itu kan sebenarnya udah bener-bener di masa kita kecil atau remaja udah buat kita sangat putus asa kan, karena kita menyadari bahwa orang tua kita nggak bisa datang. Tapi ya itu, aku dari dulu nggak pernah menunjukkan kesulitanku dan kepedihanku ke orang lain. Aku nggak mau jadi pecundang ya. Aku berusaha aja melakukan yang aku bisa ya. Alhamdulillah sekarang minder banget. Bahkan saya itu sering diledek kalau di sekolah. Misalkan saya kan hidupnya di pasar ya.
SMP kan saya tuh udah jualan dagang ya di pasar. Jadi itu di pasar sering banget tuh 3.000, 3.000, 3 gitu. Yang artinya ngobrol lah. Jadi kan biasa kan kita lagi pulang sekolah, temen mungkin ada yang lewat sama orang tuanya atau apa. Ya kita di sekolah suka diledekin. Tapi ya aku masa bodoh lah. Apalagi waktu itu jujur aku lagi apa ya, memang bergelut banget ya dengan rasa gengsi dan sebagainya gitu. Kebetulan sekolah aku juga sekolah plus ya, itu banyak orang-orang luar biasa juga. Karena masuk ke situ SMP negeri plus juga sekolah yang rata-rata orangnya orang-orang kaya gitu atau itu gitu. Jadi ya harus bisa lah beradaptasi dan gak gengsi. Sulit sih sekarang nyari orang-orang yang gak gengsi. Sekarang sulit banget nyari orang. Jujur aku gengsi juga sih sebenarnya. Jujur gengsi, nggak munafik ya, gengsi banget. Ya, tapi aku bisa bahkan bener-bener apa ya, pernah pura-pura kaya juga pernah. Pernah juga gitu, pura-pura nggak susah lah, mau nggak mau terlihat susah pernah juga. Pernah nangis nggak Bang dengan kondisi itu? Sendiri, airnya netes air mata. Menyesal keadaan. Enggak sih, kalau nangisnya enggak sih, cuman begitu. Terkadang ya sedih itu ketika aku melihat ada mental anak-anak sekarang yang benar-benar mentalnya terlalu cengeng. Baru masalah sedikit nganggapnya dunia ini udah runtuh. Gitu, mentalnya pecundang banyak banget sekarang, susah banget dari mental pemenang. Remaja-remaja saya hidupnya di pasaran ya. Jadi tentu saja banyak-banyak berteman lah. Jadi memang berteman itulah jadinya banyak yang bantu makan, yang bantu tempat tinggal, pertemanan lah. Tahun 2016 akhir ya, sekitaran segitu. Iya, saya sampai Jakarta langsung sewa kios 2x2 meter ya, murah waktu itu. 2x2 meter ya, saya jualan aja dikit-dikit dari 5, 10, 15, ada yang kasih tempo, yang penting kita jujur kan gitu, kita nggak ada niat buat nggak bayar. Insya Allah memang kita bisa kemana aja kalau jujur sih, tapi bukan berarti saya ini suci, saya paling jujur, enggak sih. Karena ternyata nilai kejujuran itu saya lihat ketika kita merasa cukup maka kita akan bisa jujur. Saat kita merasa kurang kita akan melakukan keculasan. Itu sih. Menghina ya, saya pernah banget tuh jadi pendendam dulu ya, tapi saya banyak belajar sekarang. Saya sampai pernah buat statement apa ya, saya akan beli mulut-mulut yang menghina aku dulu, tapi sekarang insya Allah gak sama sekali. Malah ketika kita kayak gitu, itu bakalan merugikan diri sendiri. Bahkan dulu yang ngerendahin aku banyak yang kerja sama aku. Manggil saya bos, ampun bos gitu. Terus dan semua orang, hampir dari 100 orang yang lama aku kenal, 99 orang menganggap saya mukjizat gitu. Anggapnya benar-benar mukjizat. Karena kan saya dari daerah ya. Jadi lihat eksistensi saya benar-benar mereka menganggapnya mukjizat. Kalau dari kecil saya tuh udah memang apa ya, udah punya firasat gitu kalau saya bakal jadi orang besar gitu dari kecil. Karena saya benar-benar udah melakukan yang orang lain belum memikirkannya gitu. Cuman ya kembali lagi, dulu kan kita terbuang, nggak punya keluarga, gembel, telantar. Jadi apapun yang kita katakan dianggap kentut sama orang-orang. Tapi kalau sekarang kentut kita dianggap motivasi. Sama orang lah gitu, dari bayi gitu. Itu sih yang buat terpisah. Saya udah enggak sama keluarga saya sekarang, udah orang tua saya yang laki-laki, bapak saya udah sama saya sekarang, adik saya juga udah sama saya. Setelah saya sukses, semuanya saya rangkul kayak gitu. Karena gimana pun kayak kita tetap, walaupun saya nggak pernah dibesarkan orang tua saya, tetap saja saya harus tegakkan syariat kan, bahwa saya harus memuliakan orang tua. Karena kalau kita memuliakan orang tua, kita bisa milih pintu surga mana aja gitu. Terus kalau masalah sekarang ya, motivasi saya, tujuan saya ingin bermanfaat lah untuk orang banyak gitu. Mengingat saya dulu itu ingin banget membayangkan ada superhero gitu yang bantu saya kan. Saya di situ kan nggak pernah makan gitu. Saya selalu ngedoain kalau ada aja orang yang bantu saya, pasti akan doakan saya pasti akan doakan dia gitu. Ternyata nggak muncul superhero tersebut, nggak pernah muncul. Ternyata ada seperti ini saya baru tahu. Walaupun saya nggak punya orang tua, tapi saya punya roh, saya selalu merawat dan melindungi. Buktinya saya masih hidup kan sampai detik ini, masih bisa makan.
Ya udah akhirnya saya itulah berusaha menjadi perpanjangan tangan Tuhan lah, dengan apa, dengan mewujudkan superhero yang itu, superhero yang saya bayangkan dulu. Ya akhirnya saya mikirnya, saya kenapa nggak saya aja gitu.